ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosat TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, kelapangan waktu dan kelapangan hati tentunya untuk tetap mengikuti acara kita ini, yaitu Klinik Pranikah. Ikhwah wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Di kajian lalu kita telah bahas terkait dengan khitbah, yaitu melamar. Kita telah bahas secara perinci, cara hukum ataupun hal-hal yang terkait dengan melamar. Sekarang kita akan bahas insya Allah yaitu terkait dengan nazar. Nazar ikhwah rahimani Allah wa iyyakum artinya melihat, ya, dari sisi bahasa artinya melihat, nazar. Namun istilah ini sudah dipakai, ya, dalam bahasa Indonesia umumnya di kalangan orang-orang yang mulai berhijrah ataupun yang sudah berhijrah. Kalau sudah dikatakan nazar berarti terkait dengan calon. Calon apa? Apakah calon pegawai negeri? Bukan. Tapi calon yang akan mendampingi. Calon yang akan menjadi seorang istri. Kalimat nazar di sini ikhwah, ya, ditujukan pada kata ataupun istilah untuk melihat calon istri. Dalam masalah ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita banyak melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan tentang hal ini. Yang menganjurkan tentang masalah ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 52, Allah Subhanahu wa taala firman, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada Rasulullah sallam, tidak halal bagimu untuk menikah lagi setelah ini, dan juga tidak boleh kamu menukar dengan wanita lain. Artinya yang ini engkau cerai kemudian engkau tukar dengan yang lain. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun engkau sangat mengagumi kecantikannya. Para ulama menjadikan ini
sebagai dalil bahwasanya nazar itu disunnahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau a'jabaka husnuhunna," walaupun engkau sangat mengagumi kecantikannya. Dari mana seorang lelaki mengetahui kecantikan seorang wanita kecuali dengan melihatnya, dengan menazornya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, dianjurkan bagi seorang yang akan menikahi seorang wanita untuk melihat wanita tersebut. Kemudian ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Kuntu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya, datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Dia mengatakan bahwasanya dia baru saja menikah. Datang seorang laki-laki dan mengabarkan kepada beliau bahwasanya dia baru saja menikahi seorang wanita dari Ansor. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tadi, sahabat tadi, "Anazarta ilaiha?" Apakah kamu sudah melihat ke dia? Apakah sudah kamu lihat dia? Qala la. Kata laki-laki ini, belum ya Rasulullah. Tidak aku lihat. Qala, kata beliau, idhab fandur ilaiha. Kalau begitu pergi. Pergi dan lihat kepadanya. Lihat. Wa inna fi ainil ansar syai'an. Karena di mata orang-orang Ansar itu ada sesuatu. Coba perhatikan ikhwafiddin. Ketika laki-laki ini datang, dia mengatakan dia annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Dia menikahi wanita dari kalangan Ansor. Loh, lantas dia katakan telah menikahi seorang wanita Ansor, kenapa Rasulullah menyuruh dia untuk nazar? Ini kan sudah nikah. Ya, hadis ini ikhwah diartikan oleh para ulama, ya, dan itu sinkron dengan konteks ceritanya, yaitu arti tazawwaja, dia menikahi artinya dia akan menikahi, bukan dia sudah menikahi, ya, karena nggak mungkin seorang laki-laki sudah menikahi seorang wanita tapi belum dia lihat. Jadi ketika dia bersama dengan wanita tersebut, dia picing mata begitu, tutup mata, enggak tentunya. Makanya para ulama mengartikan annahu tazawwaja imra'atan min ansar, dia menikahi seorang wanita dari Ansor, artinya dia melamar seorang wanita Ansor. Dia akan menikahi seorang wanita dari kalangan Ansor. Makanya Rasulullah katakan, memang kamu sudah lihat dia? Kata laki-laki sahabat ini, belum ya Rasulullah. Kalau begitu kamu pergi dan lihat. Lihat calon istrimu itu. Karena di mata orang Ansor itu ada sesuatu. Sebagian ulama mengartikan sesuatu di sini adalah mata orang Ansor itu agak sedikit sipit dibandingkan orang Muhajirin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini Rasulullah SAW menyuruh kamu lihat, ya, kamu lihat calon istrimu tersebut. Jangan nggak melihat. Ini menunjukkan ikhwah bahwasanya tidak benar kalau ada seorang lelaki yang dia hanya mengandalkan pokoknya kalau sudah soleha Ustadz, udahlah, saya nggak perlu lihat. Nggak penting bagi saya masalah cantik dan tidak cantik. Ini keliru. Ya, memang ikhwah fiddin, memang di awal telah kita bahas bahwasanya wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Li jamaliha dikarenakan kecantikannya, wali maliha dikarenakan hartanya, wali hasabiha dikarenakan keturunannya, wali diniha dikarenakan agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak, pilih yang agama yang bagus, kamu akan beruntung. Betul, ya, skala prioritas adalah agama. Namun bukan berarti tanpa menoleh sedikit pun dengan wajah, tanpa menoleh sedikit pun dengan harta. Demikian ikhwah, ya. Jadi bagi seorang lelaki yang sudah mendapatkan calon istri yang menurut perhitungannya dia adalah seorang wanita yang salehah, lihat. Ya. Lihat, mengapa ikhwah? Karena Anda bersama dia tidak untuk 1-2 hari. Bukan untuk seminggu, sebulan. Bukan untuk sebulan, setahun. Bukan untuk setahun, 2 tahun. Tapi prediksinya sehidup semati. Itu kalau bisa.
Ya, sehidup semati. Jadi bukan saya rencana menikah dengan dia paling hanya 3 minggu. Itu nanti jadi nikah kontrak jadinya. Demikian ikhwah. Jadi tetap lihat, ya, tetap lihat. Nanti akan disebutkan di sini mengapa harus melihat. Ya, mengapa harus melihat? Baik, dalam hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang hasan dari Jabir. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ah faqadara ayyara minha ba'dhu ma yad'uhu ilahi falyaf'al. Apabila salah seorang kalian melamar seorang wanita dan dia mampu untuk melihat sesuatu dari wanita tersebut yang bisa yang bisa memberi dia semangat untuk mau menikahinya, falyaf'al, lakukan. Ya, lakukan. Jadi tidak hanya sekedar beripa dia seorang wanita yang solehah, dia seorang yang hafiz Quran, dia tidak hanya itu, ikhwafiddin. Ya, kalau dia mampu melihat apa yang bisa membuat hatinya cenderung kepada wanita tersebut, tertarik dengan wanita tersebut, maka lakukan, lihat. Ya, lihat. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian hadis yang lain, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi. Ya Rasulullah, aku sengaja datang ke hadapan Anda berharap Anda rela sudi menikah dengan saya, sudi menjadikan saya sebagai istri, kata wanita tersebut. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah memandang kepada wanita tersebut, fasa'ada an-nazar ilaiha wa sawwaba. Beliau melihat ke wanita tersebut dan ke atas dan ke bawah. Sa'ada wa sawwaba. Artinya apa, ikhwah? Artinya ketika seorang itu nazar, maka perhatikan secara detail. Itu dia. Perhatikan secara detail. Mengapa demikian, ikhwah? Ya, karena waktu itu adalah waktu yang dihalalkan bagi seorang pria melihat seorang wanita. Lihatlah, sampai Rasulullah SAW melihat ke atas, kemudian melihat ke bawah. Artinya kan seperti kalau ibarat kita sedang di-scan lah wanita ini, scan, begitu, di-scan oleh pandangan beliau, supaya mana tahu memang beliau tertarik, ada kecenderungan hati beliau untuk menikahi wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya wahai kaum laki-laki, wahai ikhwah yang sedang nazar ataupun yang akan nazar, ketika Anda nazar melihat seorang wanita yang jadi calon mempelai Anda, calon istri Anda, lihatlah dengan detail, lihatlah dengan jelas. Ya, lihatlah dengan jelas, jangan malu-malu di sana. Karena beberapa kejadian, ikhwah, seorang ikhwan kalau dia dihadapkan oleh seorang akhwat yang memang yang direncanakan, ya, jadi calon istri dia, itu malah si laki-laki, si ikhwan ini malah malu-malu. Tengok ke bawah, kadang-kadang melirik sedikit, tengok lagi, lirik lagi. Demikian, ikhwah. Kenapa malu-malu? Silakan lihat aja langsung. Kalau perlu letakkan tangan Anda ini ke dagu, begini. Biar nggak goyang dia. Supaya jelas, fokuskan tuh kameranya. Demikian, supaya jelas, tengok hidungnya, seberapa tinggi hidungnya, lubangnya 2 apa 1. Demikian. Perhatikan dengan seksama, perhatikan tangannya, ya, mana tahu tangannya tebal itu kan. Demikian berarti dia suka nyangkol di sawah. Demikian, ikhwah. Ini satu hal yang penting. Karena Rasulullah SAW melihat si wanita yang menawarkan dirinya untuk menjadi istri, beliau lihat ke atas dan ke bawah. Summa tata'a ra'suh, kemudian beliau pun mengangguk-angguk. Ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan untuk melihat wanita sang calon istri. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku,
Urituki fil manami yaji'u biki al-malaku fi sirqatin min harir. Bahwasanya aku melihat dalam mimpi bahwasanya para malaikat datang membawamu ke hadapanku. Mu di sini maksudnya Aisyah. Wahai Aisyah, tadi malam aku mimpi bahwasanya malaikat-malaikat datang membawamu. Ya, malaikat-malaikat datang membawamu. Faqala li. Jadi Rasulullah bercerita, aku pernah mimpi. Ya, bercerita kepada Aisyah, aku pernah mimpi suatu malam malaikat datang membawamu, wahai Aisyah. Kemudian engkau itu dikerudungi ataupun diselubungi, ditutup dengan kain yang terbuat dari sutra. Faqala li, si malaikat ini berkata kepadaku, hadhihi imra'atu. Ini adalah hadhi imra'atuk. Ya Muhammad, ini adalah istrimu. Fakashaftu an wajhik ats-tsauba fa idza hiya anti. Maka aku pun menyingkap kerudung tersebut, menyingkap selubungan tersebut, menyingkap kain kain sutra tersebut, ternyata engkau di wanita tersebut adalah engkau, wahai Aisyah. Fakultu in yakun hadza min indillah numdih. Kalau memang ini dari Allah, maka aku akan melamar si Aisyah. Ikhwafiddin. Jadi di sini Rasulullah SAW menyingkap kain yang menyelimuti Aisyah dan dia melihat. Demikian. Itu menunjukkan syariat melihat sang calon istri yang akan menjadi pendamping kita. Kemudian ikhwafiddin, apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Rasulullah SAW menyebutkan hikmahnya. Hikmah ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Mughirah bin Syu'bah. Annahu khataba imra'atan faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia melamar seorang wanita dan lantas Rasulullah berkata kepadanya, maksudnya kepada Syu'bah bin Mughirah. Mughirah bin Syu'bah. Apa kata beliau kepada Mughirah bin Syu'bah? Undur ilaiha. Kamu perhatikan dia, kamu lihat kepadanya. Kamu lihat dia. Calon istrimu itu kamu lihat. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena itu dapat menyatukan hati kalian berdua. Jadi di sini ikhwafin hikmahnya, ya. Dengan kita melihat calon istri kita, dengan seorang laki-laki melihat calon istri, di situ dia ada kecenderungan, maka akan terpautlah hati mereka. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya pernikahan itu bukan untuk sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, bukan, ya. Tapi kalau bisa selamanya, sampai meninggal dunia, kalau bisa. Bahkan pernikahan ini akan dilanjutkan lagi nanti di hari akhirat jika suami dan istri tersebut termasuk insan yang soleh dan solehah. Makanya ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya, bagi antum yang mau menikah, jangan hanya bertawakal dengan yang penting dia solehah. Mengenai cantik dan tidak cantik saya nggak peduli, ya. Ikhwah, ingat, kalau Rasulullah SAW sudah mensyariatkan, itu pasti ada maslahatnya, pasti ada berkahnya. Demikian. Rahimaniyallahu wa iyyakum. Makanya lihatlah, ya, lihatlah wanita calon istri tersebut. Jadi ikhwah, dari dari hadis-hadis yang telah kita bacakan, jelaslah bahwasanya nazar itu disunnahkan. Memang para ulama berbeda pendapat antara mubah boleh dengan sunnah. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang telah kita bacakan, sampai Rasulullah SAW menyuruh untuk melihat, sampai Rasulullah menyebutkan apa hikmah di balik itu, ya. Karena untuk menyatukan hati, ya, yang namanya rumah tangga, ketika seorang laki-laki berumah tangga dengan seorang wanita, tentunya ikhwah, ini tujuannya untuk apa? Yang disebutkan dalam ayat, litaskuna ilaiha, agar kamu tenang dengan dia, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian menumbuhkan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Makanya untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang itu bagaimana? Dengan cara melihat calon tersebut. Demikian.
Muncul pertanyaan, ini nazar ini sebenarnya sebelum melamarkah atau setelah melamar? Ya. Kita kan sudah jelaskan tuh apa sebenarnya yang dikatakan khitbah. Apa makna khitbah? Kita sudah jelaskan secara rinci khitbah itu apa secara hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan khitbah dan melamar. Sudah paham? Nah, sekarang ini nazar, melihat calon. Nah, sekarang permasalahannya sebenarnya nazar ini dilakukan sebelum melamarkah ataukah setelah melamar? Karena episode kita ini setelah melamar kita bahas. Ya kalau seandainya sebelum melamar seharusnya kita bahas nazar ini sebelum membahas melamar. Ini kita bahas setelah melamar. Sebenarnya nazar itu sebelumkah atau setelah melamar? Kalau kita lihat dalam hadis ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Rasulullah mengatakan, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah." Apabila kalian melamar seorang wanita dan dia mampu faqadara ayyara minha ba'du ma yad'uhu ilaihi falyaf'al, dan dia mampu untuk melihat beberapa hal yang bisa membuat hatinya cenderung kepada wanita tersebut, maka lakukan. Idza khataba, apabila dia melamar. Zahir hadis ini ikhwah, ya. Zahirnya itu sepertinya nazar itu setelah melamar. Ya. Sepertinya nazar itu setelah melamar. Demikian juga kisah seorang sahabat yang tadi melamar seorang wanita dari Ansor. Yang kata Rasulullah, kamu lihatlah, karena di mata orang Ansor itu ada sesuatu. Sebenarnya nazar itu sebelumkah atau setelah melamar? Para ulama menjelaskan ini semua ikhwah. Bahwasanya makna zahir hadis gak begitu. Makna hadis ini ya bukan setelah melamar, tetapi sebelum melamar. Ya, tetapi sebelum melamar, bukan setelah melamar. Bukan setelah kita melamar ke orang tuanya, ya. Bukan kita melamar ke orang tuanya, orang tua sudah setuju, barulah kita nazar. Ya. Baru kita nazar. Tentu ini tidak pas ikhwah. Ya. Tidak pas. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yang benar bahwasanya nazar itu yaitu setelah yaitu sebelum melamar. Lantas kenapa kita membahas setelah pembahasan khitbah melamar? Karena agar kita fahami dulu melamar itu apa. Ya. Setelah kita fahami melamar itu apa, baru kita bisa bahas nazar itu gimana. Sebelum melamarkah atau setelah melamar. Karena kita sudah paham terlebih dahulu apa yang dikatakan khitbah tersebut ataupun melamar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Lantas kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan tentang melihat wanita yang akan menjadi calon ini. Yang akan menjadi calon. Yaitu sebelum kita ataupun sebelum seorang laki-laki nazar melihat seorang wanita, ini bukan awalnya dia sudah nazar. Lihat dulu, cocok, baru ditanya siapa namanya. Bukan begitu, ikhwah. Ya. Tetapi ini semua setelah masuk keterangan. Kalau bahasa kita, telah masuk biodata. Ya. Masuk biodata si akhwat atau si laki-laki. Ya. Dan sudah masuk juga biodata si ikhwan. Telah masuk biodata si laki-laki maupun perempuan, artinya sudah bagi biodata. Si akhwat sudah melihat siapa nama laki-laki, berapa, kapan dia lahir, sukunya apa, berapa usianya, apa dari suku apa pekerjaannya, pendidikannya apa, berapa saudaranya, dan seterusnya. Demikian juga si akhwat. Artinya mereka sudah punya keterangan masalah ini, ya, sudah punya keterangan dalam masalah ini. Kemudian setelah itu, ikhwah setuju, kedua belah pihak setuju.
ya, maka mereka barulah kemudian nazar. Jadi bukan lihat ujuk-ujuk, lihat cocok, baru tanya berapa usianya, enggak begitu. Ya, tidak begitu yang namanya nazar. Nazar itu setelah kita yakin tentang keterangan dan data-data yang masuk kepada kita. Dan kita sudah teliti ini orang. Sudah teliti ini akhwat. Akhwat juga telah meneliti itu ikhwan. Cocok, ya, cocok keterangan sudah full, ya, yang sesanggup dia untuk mendapatkan datanya, kemudian tinggal apa? Tinggal melihat. Itu dia, tinggal melihat. Jadi ketika melihat, disinilah ikhwafiddin, apakah dia nanti melanjutkan ke jenjang melamar ke wali si perempuan, ataukah berhenti sampai di situ karena dia tidak kurang tertarik dengan fisiknya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi ya konsepnya yaitu bagi biodata. Ketika ada berita bahwasanya ini ada seorang akhwat baik, solehah. Ini ada seorang ikhwan yang baik, solehah misalnya. Kemudian soleh misalnya. Kemudian si orang yang ketiga yang sebagai mat comblangnya lah gitu, orang ketiganya yang penghubung nukarkan biodata. Sudah tengok cocok, ya, sudah cocok. Ini yang dikatakan ta'aruf ikhwah. Ini dikatakan ta'aruf. Dari mulai sini katakan ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Arafa mengetahui, ta'arafa saling mengenal. Jadi keliru kalau dikatakan orang yang saling mengenal itu harus pacaran. Orang sekarang banyak yang mengira bahwasanya bagaimana mungkin kita tahu calon kita itu adalah orang yang baik kalau kita nggak pacari dulu dia. Entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun, atau 3 tahun. Bahkan ada yang pacaran sampai 7 tahun. Tahun ke-8 putus. Ya. Yang ini nikah dengan orang lain, yang ini nikah dengan orang lain. Demikian, itu keliru. Ya. Jadi syariat telah memberi kita cara untuk ta'aruf. Bagaimana? Kita sudah jelaskan di sela-sela kajian kita bahwasanya kita bisa mengetahui calon kita itu dengan apa? Dengan pertama, ya, dari keterangan-keterangan teman-teman dekatnya. Kita lihat kalau teman dekatnya baik, maka itu pasti orang baik. Karena Rasulullah yang menyebutkan, i'tabirun nas bi akhdanihim. Ya, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia dengan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya bukan kenalannya. Teman dekatnya ternyata orang-orang baik-baik, orang pengajian, akhlaknya bagus, dia pasti orang baik. Itu ikhwatiddin, ya. Itulah dia. Satu, ya, dengan teman dekatnya. Yang kedua, ya dari informasi teman-teman yang lain, dari keluarganya, tanyalah siapa dia. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sudah, itu dikatakan ta'aruf, ya. Itu katakan ta'aruf. Kemudian apa? Sudah cocok dengan data-data keduanya, maka masuk pada apa? Pada jenjang nazar. Itu dia melihat. Keterangan sudah bagus, tinggal fisiknya bagaimana? Barulah dengan cara nazar, melihat, ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah apa saja yang boleh dilihat. Apa saja yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki, ya, terhadap calon istrinya. Ini ada beberapa mazhab. Mazhab pertama yaitu satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwasanya yang boleh dilihat hanya wajah tok. Kemudian yang kedua, mazhab jumhur ulama seperti Syafi'iyah, Malikiyah, ya, dan sebagian daripada Hanafi menyatakan bahwasanya yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini yang paling banyak, yang paling kuat dari pendapat Imam Ahmad. Apa itu? Boleh melihat anggota tubuh yang biasa terbuka di hadapan mahram. Jadi bukan hanya wajah dan telapak tangan, tapi apa yang bisa terbuka di hadapan mahramnya.
Seorang wanita jika dia berada di depan ayahnya, depan adiknya, apa yang bisa terbuka? Rambut, ya kan? Leher, mungkin sedikit dari hastanya atau sebagian betisnya. Itulah dia ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ini mazhab Imam Ahmad yang kuat. Kemudian yang keempat yaitu mazhab Abi Hanifah. Mazhab Abi Hanifah bermadhab yaitu yang boleh dilihat muka, telapak tangan, dan kaki. Kalau kita urut, pertama, satu pendapat dari Imam Ahmad, yaitu yang boleh hanya wajah saja. Pendapat jumhur ulama, Syafi'iyah, Malikiyah, dan sebagian daripada Hanafiyah, menyatakan bahwasanya muka dan telapak tangan. Pendapat khusus Imam Abi Hanifah menyatakan bahwasanya yang boleh itu muka, telapak tangan, dan kaki. Pendapat yang kuat dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yaitu yang biasa nampak di hadapan mahram, seperti rambut, leher, ujung hasta, dan sebagian dari betis hanya. Nah, dan mazhab Daud Az-Zahiri rahimahullah, dia mengatakan semuanya boleh dilihat. Semuanya boleh dilihat. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kecuali aurat besar, dubur dan kubul. Itulah beberapa pendapat para ulama. Lantas yang mana yang rajih? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebenarnya yang mana sih yang boleh dilihat? Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita lihat dari hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, yang telah kita bacakan tadi, kemudian ditambah dengan hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan hadis Hasan, ya, hadis Hasan dari Jabir bahwasanya dari Jabir bahwasanya Nabi SAW berkata, "Idza khataba ahadukum mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahnya falyaf'al." Apabila salah seorang kalian akan melamar seorang wanita, kalau dia mampu untuk melihat sesuatu yang membuat hatinya tertarik, maka dia lakukanlah. Maka hendaklah dia lakukan. Faqala, maka apa kata Jabir? Fa khatabtu jariyah, maka aku pun berniat untuk melamar seorang wanita. Fakuntu akhtabi'u laha, dan aku pun bersembunyi untuk melihatnya. Hatta ra'aitu ma da'ani ila nikahiha fatazawwajuha wa zawwatuha. Maka aku pun melihat apa yang bisa membuat hatiku tertarik untuk menikahinya, dan aku pun akhirnya menikahinya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi di sini Allahu a'lam bissawab, kalau kita lihat bahwasanya dalam masalah ini, ya, apabila dia melihat secara formal, misalnya dia datang ke rumah si akhwat, kemudian di situ ada mahramnya, ya, ya, maka di situ hanya bisa melihat wajah dan telapak tangan. Kalau seandainya dia ingin lebih daripada itu, tinggal apakah dia diizinkan oleh wali apa tidak. Kalau walinya mengatakan udah nggak apa-apa, nak, buka kerudungmu biar dia bisa melihat rambutmu, nggak apa-apa, ya, tidak masalah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Atau dia melihat secara diam-diam seperti yang dilakukan oleh Jabir ini radhiyallahu anhu. Dia lihat diam-diam. Karena dia di sini dalam hadis yang lain menyebutkan bahwasanya wanita yang dia lihat itu secara diam-diam, dia melihat di kebun, ya, di saat wanita ini bekerja di kebun ayahnya. Maka ya terlihatlah hastanya, ya, sebagian rambutnya dan lain-lainnya. Demikian ikhwah fiddin rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Tapi ingat, yang boleh dilihat secara diam-diam juga yaitu sebagaimana mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu yang biasa terbuka jika di hadapan para mahram,
Itu dia. Jadi bukan dia lihat semuanya seperti pendapat Daud Az-Zahiri, dia ngintip lagi di si akhwatnya lagi mandi misalnya, ya, sehingga terlihatlah semuanya. Oh, enggak begitu. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Dari hadis Jabir tadi, berarti ikhwah, ya, ketika seorang laki-laki ingin nazar calonnya, tidak harus diketahui oleh si calon. Tidak harus. Buktinya ini kan dia melihat diam-diam. Ya, dia lihat diam-diam. Berarti calonnya nggak tahu bahwasanya dia sedang diperhatikan, sedang dilihat oleh seorang laki-laki. Itu menandakan bahwasanya boleh, ya, boleh. Jadi ketika seorang itu nazar, seorang perempuan, tidak harus ada mahramnya. Tidak harus ada mahramnya. Boleh dia melihat, ya, boleh dia melihat misalnya lagi jalan di pasar misalnya, lagi dia bekerja misalnya, silakan boleh dilihat. Ya. Hanya saja ketika ada di dalam suatu ruangan, maka dia nggak boleh berduaan. Harus ada orang lain yang menemaninya, sebagaimana nanti yang akan kita bahas. Allahu a'lam bis-shawab. Taib, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini, ya, boleh dia melihat, ya, wajah dan telapak tangan saja sebagaimana dikatakan oleh jumhur. Tapi kalau dia secara diam-diam atau dia diizinkan oleh wali seperempuan untuk melihat yang biasa terbuka di hadapan mahramnya, maka dibolehkan. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apakah boleh seorang laki-laki ketika nazar, yaitu melihat dengan syahwat? Ya, saya ulangi. Apakah ketika nazar seorang laki-laki melihat menazar calonnya, apakah boleh dia lihat dengan syahwat? Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwa sebahagian ulama ada yang menyebutkan bahwasanya tak boleh. Seorang laki-laki dia boleh nazar calonnya, melihat calon istrinya, dengan syarat tidak boleh, ya, tidak boleh berlezat-lezat dia melihatnya, ataupun tidak boleh menimbulkan syahwatnya. Satu. Yang kedua, dia dia betul-betul nazar itu untuk menjadikan dia sebagai istri, bukan untuk main-main. Sebagaimana kita katakan tadi, ikhwah, nazar itu yang terakhir sebenarnya. Sudah semua keterangan sudah jelas semuanya, ya. Dia tertarik, udah tinggal fisiknya ini bagaimana. Kalau fisiknya sudah selesai, tinggal fisiknya, semua sudah selesai, tinggal fisiknya, maka dia nazar. Demikian. Ini yang dikatakan oleh Syekh, seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, juga menantu dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Juga di sini menyebutkan seperti itu. Artinya dia sudah mendapatkan semua keterangannya, kecuali tinggal melihatnya. Mungkinlah dia sudah dapat keterangan dari orang lain tentang bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana rambutnya, apakah lurus ataukah ikal, bagaimana matanya, apakah sipit ataukah belok, bagaimana pipinya. Mungkin sudah disebutkan lah, dan ini dibolehkan, ya. Dan ini dibolehkan, berita-berita ini, keterangan ini boleh diberikan kepada si calon suami. Boleh. Hanya kan belum nyata ini. Belum nyata. Setelah itu dia semua itu tertarik, barulah kemudian dia masuk pada ranah nazar, melihat. Demikian. Ya, barulah dia melihat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, sekarang permasalahannya, boleh enggak dia melihat dengan syahwat? Ikhwah, dari hadis-hadis yang kita baca, ya, dari hadis-hadis yang kita baca, ternyata syariat mengatakan, Rasulullah mengatakan lihat. Ya, lihat kepada undur ilaiha, kamu lihat. Semoga ada sesuatu yang dapat menarik hatimu untuk menikahi dia. Rasulullah tidak katakan, tapi awas ya, jangan syahwat. Enggak. Ya. Rasulullah tidak sebutkan itu. Ya sudah, lihat saja. Ya. Apakah
ketika dia melihat akhirnya muncul syahwat itu tidak dipermasalahkan dalam syariat. Karena siapa ikhwafiddin yang bisa menahan ya syahwat itu bisa muncul tiba-tiba, tidak ada rencana sebelumnya. Tidak dari rumah misalnya dia mau nazar, jam sekian mau nazar seorang akhwat. Kemudian dia berencana, nanti saya kalau nazar saya naiklah syahwat saya. Nggak ada kan rencana seperti itu. Ya. Jadi sementara ketika kita nazar, ketika seorang nazar seorang akhwat, dia melihatnya detail. Wajahnya, hidungnya, bibirnya, pipinya, ada lesung pipi apa tidak, bagaimana warna kulitnya dan seterusnya. Ya, kalau tiba-tiba muncul syahwat gimana? Siapa yang bisa menahan syahwatnya? Siapa yang bisa tiba-tiba muncul gejolak syahwatnya? Jadi nggak masalah, ya, tidak masalah. Itu yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ikhwafiddin, sungguh hikmah, maslahat nazar itu yang dimana dia untuk menikahi si wanita tersebut, ya, itu lebih besar maslahatnya ketimbang hanya sekedar syahwat dan tidak syahwat. Nah, kalau seandainya dia nazar, tertarik, muncul syahwat dia, kan itu berarti dia ada ketertarikan fisiknya, dia berarti ada ketertarikan di hatinya terhadap fisik si akhwat tersebut, si wanita tersebut. Jadi Allahu a'lam bissawab, tidak masalah ikhwah. Ya. Tapi ingat, memang orang ini benar-benar untuk melamarnya. Karena ingat, aturan yang kita katakan tadi, dia sudah cukup, sudah punya semua berita. Ya. Masalah pendidikannya, namanya, berapa usianya, berat badannya berapa. Ya, nggak boleh, nggak ada masalah. Ya. Seorang laki-laki boleh menanya, Dek, berapa berat badanmu, Dek? Berapa tinggimu? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Sebagaimana perempuan juga seperti itu, boleh, nggak ada masalah. Karena ini kan belum jadi istri. Ya. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya, setelah itu semua sampai pada dia, dan saya setuju dengan keterangan-keterangan yang sampai pada dirinya, kemudian tinggallah dia melihat realnya gimana, realitanya bagaimana. Silahkan dia datang. Demikian. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan laki-laki itu memang benar-benar serius untuk menikah, bukan untuk main-main. Tengok, nggak cocok, nazar lagi, nggak cocok, nggak begitu. Ini main-main. Ya, laki-laki yang seperti ini pantas dikatakan Abu Nazar ini, karena para akhwat ini menyebutkan laki-laki asik nazar aja. Kenapa? Prosesnya salah. Dia lihat dulu, ya, tertarik, baru dia bahas mengenai siapa namanya, berapa usianya. Demikian ikhwafiddin. Jadi untuk para akhwat, kalau dia diproseskan oleh seseorang, misalnya ada calon, itu dululah keterangan-keterangan dulu. Sudah oke, biodatanya semuanya, ya, oke dengan akhlaknya dan seterusnya, barulah sampai pada nazar. Setelah itu baru masuk pada jenjang melamar jika kedua belah pihak setuju dalam masalah itu. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Boleh nggak seorang ikhwan itu nazarnya berulang-ulang? Nggak masalah. Ya. Boleh. Ada pernah kejadian ikhwah ketika saat nazar, si ikhwan, si laki-laki datang ke rumah si akhwat, si perempuan, ketika mau nazar mati lampu. Ya, mati lampu. Tidak ada genset di rumahnya. Yang ada lampu teplo atau lampu emergensi itu. Kan beda ikhwah. Ya. Jadi dia merasa belum jelas. Boleh nggak dia ulang? Boleh, silahkan. Karena memang tujuannya untuk menikah, bukan untuk main-main. Makanya ikhwah sekali lagi, kalau antum mau nazar seorang akhwat, jangan malu-malu. Tengok, buka mata antum besar-besar. Karena itu halal. Buka besar-besar. Scan semua. Demikian. Di-scan semua. Cocok apa enggak. Demikian. Jangan nanti malu-malu. Nanti besoknya gimana akhi? Setuju enggak? Aduh Ustadz, boleh nazar lagi enggak ya? Kenapa? Kurang jelas kemarin Ustadz, kurang jelas. Ya Allah, kurang jelas katanya. Demikian. Ya, jadi manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Itu menunjukkan antum seorang laki-laki. Kalau nanti nggak jelas, tengok lagi, nggak jelas, tengok lagi, kan nampak laki-laki kurang kepribadian berarti ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Itulah beberapa perkara ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang terkait dengan
nazar. Kemudian, bolehkah kita nazar itu hanya dengan fotografi? Ya, tidak langsung. Ikhwah, boleh. Karena itu salah satu cara untuk nazar. Boleh, karena itu salah satu cara untuk nazar si akhwat, si perempuan. Tentu dengan catatan, kalau fotografi atau foto ini kan kita tahu sekarang banyak yang software yang bisa mencerahkan, ya, yang tadinya wajahnya bagaikan dataran rembulan, kan itu banyak lubang-lubangnya itu, mungkin komedonya yang besar-besar mungkin, ya, atau bekas jerawatnya yang sehingga membuat bolong wajahnya, atau ada bekas bisul di ujung mata misalnya sehingga terlihat ada cacat, akhirnya diedit. Nah, demikian itulah kelemahannya kalau nazarnya melalui foto. Satu. Yang kedua, ketika memperlihatkan foto hanya boleh diperlihatkan, bukan dikirim ke HP-nya. Karena kalau ke HP-nya dikirim, nanti dia simpan. Ya. Dia simpan. Atau bersyarat, saya kirim file foto si akhwat pada antum, tapi dengan catatan begitu antum lihat langsung hapus. Gimana? Apakah antum janji? Wallahi janji. Nah, demikian. Kalau enggak nanti disimpannya terus, ikhwah. Enggak setuju, tapi tetap disimpan tuh foto akhwat. Jadi dalam masalah ini, ya, itulah kelemahan dari foto. Makanya sebagai muqaddimah nazar boleh, silahkan. Nih, gimana? Udah? Jangan dikirim ke dia, diperlihatkan aja. Udah? Oke. Bukan berarti nggak nengok langsung juga. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah dia. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan perempuan? Apakah mereka nazar laki-laki? Kenapa nggak ada dibahas? Kenapa dalam masalah ini penjelasannya hanya nazar laki-laki ke perempuan? Karena ikhwah, laki-laki itu di mana-mana bisa dilihat karena memang aktivitasnya di luar rumah, ya. Mereka terlihat rambutnya, terlihat wajahnya, demikian. Jadi nggak perlu ada hukum nazar tersendiri. Makanya kalau akhwat-akhwat itu nggak perlu nazar majelis khusus untuk laki-laki. Dia lihat bisa di jalan-jalan, ya. Dia bisa lihat, demikian. Apalagi kalau akhwat yang pakai cadar, kan nggak bisa sembarangan melihatnya. Adapun laki-laki kan nggak ada yang pakai cadar, sehingga dia mudah untuk melihat fisik si calon laki-laki tersebut. Demikian. Ketika nazar ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan. Jadi nggak bisa nazar mandiri, nggak bisa. Jadi cocok ini, yuk kita nazar yuk mandiri berdua. Mana bisa? Ya. Kita ketemu di kafe fulan. Nanti udah abang booking tuh nomor meja sekian, nanti adik duduk di situ, kita hadap-hadapan sekalian nazar. Kenapa? Kita kan mau menikah, nggak apa-apa. Nazar nggak dibolehkan, haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yakhluwanna rajul bi imra'atin illa thalithu masyaiton. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita, artinya wanita yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya itu pasti syaitan. Apalah kira-kira yang dipikirkan oleh seorang laki-laki ketika dia bertatap pandang, berlaga mata dengan seorang wanita. Si laki-laki melihat mata si wanita, wanita melihat mata si laki-laki. Kira-kira yang dipikir apa, ikhwafiddin? Tentu ada hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Setan sudah masuk. Nih, ya. Jadi ketika nazar, ikhwah, hendaklah ada yang menemani. Sehingga tidak terjadi khalwat. Berdua-duaan. Jadi tidak ada yang namanya ta'aruf itu, kalau gitu kita yuk hangout misalnya, atau outbound. Karena pernah saya dengar ada satu komunitas di mana mereka juga biro jodoh. Jadi setelah beberapa orang pasangan, 5 atau 6 begitu, mereka buat acara, dikutip bayaran dari mereka, kemudian mereka buat acara hangout. Mereka buat acara outbound. Ya. Untuk apa? Agar mereka bisa saling mengenal. Oh, nggak dibolehkan seperti ini.
Ya, ini nggak dibolehkan. Nggak ada cerita hangout berdua gitu, nggak ada. Ya, karena mereka belum sah menjadi suami dan istri. Kemudian, apalagi nggak boleh berjabat tangan, nggak boleh berjabat tangan. Mereka yang nazar, mau nazar, assalamualaikum ukhti, apa kabar? Nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih, li ayyuta'ana ra'su rajulin li ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamusal mar'ah la tahillulah. Sungguh kepala seorang ditusuk dengan besi, ditusuk dengan paku besi, itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Jadi nggak boleh, jangan sok-sok ramah di situ, ya, jangan berlagak ramah di sana. Kemudian, bagaimana kalau seandainya bicara? Apakah boleh laki-laki ketika nazar dia ngobrol, bicara dengan si wanita? Ikhwah, mengenai laki-laki bicara, berkomunikasi dengan kaum wanita, hukum asalnya boleh, tidak masalah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Contohnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu seperti kisah Nabi Musa dengan dua orang wanita, di mana Nabi Musa alaihissalam ketika dia dikejar oleh Firaun, ya, dia pun sporing, dia pun pergi ke Madian. Di Madian dia bertemu dengan air karena dia kehausan. Di situ dia bertemu dengan para pengembala yang sedang memberikan minum kepada pengembalanya, dan ternyata wajada min dunihim imra'atani tazudan. Wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Dan ternyata di belakang mereka ada dua orang wanita yang sedang menghalang-halangi ternaknya menunggu giliran minum. Qala ma khatubukuma? Kalian itu kenapa? Kata Nabi Musa ke dua wanita ini. Qala ta'ala naski hatta yusdiru ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami nggak bisa memberi minum hewan-hewan ternak kami sampai para pengembala itu pergi, dan sementara ayah kami sudah tua renta. Ini kan bicara, ya, antara Nabi Musa dengan dua wanita ini. Kemudian setelah itu ikhwah, ternyata salah seorang wanita itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah salah seorang mereka berjalan dengan malu-malu. Apa katanya? Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguhnya ayahku memanggil kamu, mengundang kamu untuk memberikan upah atas apa yang telah kamu lakukan. Ini kan pembicaraan. Makanya dibolehkan antara laki-laki ajnadi yang bukan mahram boleh berbicara dengan wanita yang bukan mahram dia. Hukum asalnya begitu, selama si wanita tidak mendayu-dayukan suaranya. Selama si wanita tidak mendayu-dayukan suaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala takhda'na bil qaul", janganlah kamu mendayu-dayukan suaramu, fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jadi ikhwah, kalau suara wanita biasa itu silahkan, tak masalah, ya. Ya tentunya pembicaraan mereka untuk hal-hal yang penting seperti pengurusan, untuk legalitas pernikahan, mungkin masalah NA-nya, fotonya dan segala macamnya yang harus diselesaikan. Ya, jadi untuk hal yang penting-penting. Bukan ukhti apakah sudah sarapan? Itu untuk apa? Nggak penting itu. Mau sarapan nggak sarapan dia tahu itu. Ya. Jadi dalam masalah ini hukum asalnya boleh untuk yang urgen. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, beberapa perkara yang terkait dengan nazar. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya silakan kirim pesan singkat di 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Ustadz,
Apa hukumnya tukar cincin saat melamar? Wah begini, ya. Masing-masing tempat itu punya budaya, ya. Masing-masing tempat itu punya budaya. Ada budayanya itu ya menunjukkan pelamaran itu dengan cara antaran, misalnya entah pemberian baju dan seperangkat pakaian yang lengkap kepada si wanita, ya. Ada juga yang memberikan uang, ada juga yang memberikan cincin. Itu budaya, dan itu tidak ada larangannya dalam syariat kita, dan tidak ada pertentangannya dalam syariat kita. Itu hanya sekedar hadiah. Tapi tukar cincin bagaimana? Nggak ada masalah tukar cincin. Ya, si laki-laki memberikan cincin ini kepada si wanita, wanita memberikan cincin ini kepada si laki-laki sebagai tanda pengikat. Nggak masalah. Oh, bukankah ini tasyabbuh dengan orang kafir? Ikhwah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, yang dikatakan tasyabbuh itu apabila hal tersebut sudah menjadi ciri khas orang kafir. Sudah menjadi ciri khas orang kafir, ya. Adapun tukar cincin, kemudian ada yang sekarang di kalangan kaum muslimin biasa itu tukar-tukar cincin, ya, tukar-tukar hadiah. Karena ini termasuk dalam tahabu, saling memberi hadiah lah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Itu mungkin bisa saja sebagai pendekatan hati, pendekatan dua keluarga besar dengan cara masing-masing memberikan cincin. Yang ini membuat nama yang keluarga si perempuan membuatkan cincin dengan nama si laki-laki, yang keluarga laki-laki membuatkan cincin dengan nama si perempuan. Kemudian ketika proses pelamaran itu ditukar, boleh, nggak ada masalah, ya, karena tidak ada larangannya, ya, tidak ada larangannya. Yang nggak boleh itu kalau tukar cincin, si laki-laki meletakkan cincin tersebut di jari manis perempuan, si perempuan meletakkan cincin tersebut di jari manis laki-laki. Mereka ini belum mahram, mereka ini belum menikah, masih ajnabi, ya, belum bisa pegang-pegangan, belum bisa letak-letakan cincin. Ya, jadi kalau sekedar hanya tukar-tukar cincin nggak ada masalah, insya Allah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, bismillah Ustadz, izin bertanya, saya sudah memiliki sedikit kemampuan untuk menikah. Hanya sedikit ya. Tapi saat ini saya sedang berencana resign karena banyak syubhat dalam pekerjaan saya. Minta sarannya Ustadz, apakah lebih baik saya cari kerja dulu atau menikah? Jazakumullah khairan. Taib, barakallahu fik pada ikhwah yang bertanya. Ikhwah begini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Nikahkanlah hamba-hamba saya kalian yang soleh dan solehah, ya, apabila mereka fakir, yughnihimullah min fadlih, Allah akan kayakan mereka, Allah akan berikan mereka kecukupan. Jadi misalnya antum punya kemampuan sedikit, ada niat kuat untuk menikah. Jadi bagaimana? Boleh nggak antum menikah? Silakan. Cari akhwat yang memang bisa menerima kondisi antum. Begitu. Karena kalau kita lihat ikhwafidin, umumnya orang-orang kaya itu kayanya setelah menikah. Bukan sebelum menikah, umumnya ya. Umumnya mereka jadi sukses, mereka jadi miliarder, itu kapan? Setelah dia menikah. Bukan sebelum menikah. Umumnya kita katakan, bukan semuanya. Makanya kalau antum punya modal sedikit, cari seorang akhwat yang bisa menerima antum dengan modal sedikit tersebut. Ya, kita bisa saja ketika antum sudah menikah, antum bisa lebih giat lagi untuk bekerja. Demikian. Ya, demikian. Tapi kalau nggak ada, bagaimana? Ya, banyak puasa. Ya, ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian syabab, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena hal itu dapat lebih menundukkan pandangan dan dapat lebih mengendalikan hawa nafsu. Faman lam yastati, kalau enggak sanggup, fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia puasa, fa innahu lahu wija, karena itu dapat mengendalikan syahwatnya.
Itu sebagai obatnya. Jadi kalau tidak ada akhwat yang mau menerima si penanya seperti ini, ya sudah dia puasa dahulu sampai ada yang bisa menerimanya. Demikian, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada ustadz yang bisa menerima, wanita yang menerima saya walaupun dengan sederhana? Kenapa enggak ada? Innama amruhu idza qilahum innama amruhu, apabila sungguhnya urusan Allah, idza arada syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu, fayaqulu, dia katakan kun fayakun, jadilah. Kalau Allah mau, siapa yang bisa menghalangi? Makanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan. Doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, saya ingin menjaga diri saya, ya Allah, dari kemaksiatan. Mudahkanlah saya mendapat jodoh. Insyaallah. Yakinlah, ya. Ketika waktu-waktu mustajab, ya, antara adzan dan qomat, ketika hujan lagi turun. Ini kan sekarang sering musim hujan nih. Itu doa, ya. Insya Allah Allah akan kabulkan, insya Allah, yakinlah, ya. Ustadz, jika kita melakukan ta'aruf dengan seorang yang kita kenal orangnya saja di kampus dengan perantara teman, apakah jika sudah tahap lebih lanjut komunikasi online, telepon atau WA masih lewat perantara atau langsung saja ke orang tua? Kalau sudah paham si akhwatnya, misalnya teman sekelas, kita sudah tahu dia sudah tahu kita sudah tahu kali gimana tingkah lakunya, dia juga sudah tahu gimana watak kita, dia sudah tahu bagaimana karakter kita. Udah, kemudian kita ingin melamar dia, ini bagaimana? Ya, pertama ngomong dulu ke dia, namanya juga teman kelas kan. Gimana? Saya mau melamar, terima nggak kira-kira? Kalau dia katakan cocok, langsung ke orang tuanya, ya, langsung lamar ke orang tuanya. Mengapa demikian? Karena antum sudah kenal dengan si akhwat, karena teman sekelas misalnya, atau sudah sekelas mulai dari SMP, masuk SMU sekelas juga, masuk universitas masih sekelas juga. Masya Allah, Allah takdirkan begitu. Akhirnya cinlok, ya, muncullah cinta di lokasi kampus misalnya. Tadinya biasa-biasa saja, sekarang menjadi luar biasa jadinya. Jadi ada rasa yang lain terasa. Udah, bilang dia, kira-kira kalau saya melamar anti, terima nggak? Terima katanya, langsung lamar ke orang tua. Begitu. Jadi, adapun komunikasi melalui WA, Facebook dan lain-lainnya, ya, nggak ada masalah selama itu memang dipentingkan. Sebagaimana kita katakan tadi, komunikasi antara laki-laki dan perempuan itu dibolehkan selama tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada mendayu-dayukan suara hanya untuk hal-hal yang penting. Allahu a'lam bishawab. Saya pilih yang pendek-pendek dulu ya pertanyaannya, supaya nggak makan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila seorang ikhwan belum kenal sunnah dan masih kuliah, chat ana untuk minta restu untuk nikahi anak gadis ana, dan ana bilang belum bisa menerima, tapi juga nggak menolak dan bilang tunggu kamu selesai kuliah. Kemudian ada teman kajian yang ingin menjodohkan anaknya dengan anak-anak. Gimana Ustadz? Apakah boleh ana menerimanya? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam masalah ini, ya, kita kan nggak ada katakan menerima. Ya, kita tidak katakan menerima. Ya, kamu kuliah aja dulu, kan gitu artinya. Kamu kuliah aja dulu, nanti selesai kuliah nanti kita bicarakan. Begitu kan, nggak kita menolak, nggak menerima juga. Jadi dalam kondisi seperti ini boleh misal file-file yang lain. Jadi posisi anak antum ini seperti Fatimah binti Qais, di mana dia ada beberapa orang yang masuk melamarnya, yaitu Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan, Abul Jaham dan Usamah bin Zaid, sama seperti ini. Jadi anak antum ini seperti yang itu tadi. Ya, kalau dia masih kuliah, ya sudah antum kuliah dulu, kamu kuliah dulu, nanti setelah selesai kuliah nanti kita bicarakan. Di saat seperti itu datang file yang lain, ya, dan melamar, silakan pertimbangkan, ya, nggak ada masalah. Nanti setelah itu datang lagi yang lain, misalnya, datang lagi yang lain, ada 5 orang yang melamar anak antum misalnya, ada 5 orang pemuda yang melamar anak bapak misalnya, ya sudah silakan pilih di antara mereka yang baik. Nah,
Kapan tidak bolehnya? Tidak boleh menerima lagi setelah salah seorang dari mereka diterima. Barulah gak boleh lagi ada orang lain yang melamar. Kecuali bapak putuskan lamaran tersebut, baru boleh menerima lamaran yang lain. Sebagaimana yang telah kita bahas di kajian lalu tentang masalah melamar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, jika saya mengenal seorang akhwat melalui media sosial dan saya tidak punya kontak teman dekatnya apalagi keluarganya, apa boleh saya kirim langsung pesan ke akhwat tersebut? Ikhwah, kemarin telah kita bahas bahwasanya melamar itu hukum asalnya kita langsung melamar ke walinya. Sebagaimana Rasulullah SAW melamar Aisyah langsung ke Abu Bakar. Ya. Kemudian juga bisa langsung ke wanitanya jika memang wanita ini memang wanita yang cerdas dan wanita yang memang matang, seperti Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Demikian ya. Jadi kalau menurut antum akhwatnya ini memang akhwatnya sudah matang, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, silahkan lamar dia. Nanti bagaimananya nanti baru berkelanjutan ke wali si akhwat. Boleh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, pada saat walimah boleh nggak wanita menjamak? Ini nanti kita bahas. Kita belum sampai pada walimah. Insya Allah ada kajian khusus mengenai walimah. Insya Allah. Sabar ya. Insya Allah banyak pertanyaan. Bismillah Ustaz, bagaimana jika seorang wanita ingin menikah dan sudah ada laki-laki yang baik agamanya, namun orang tua melarang karena belum siap ditinggal oleh anak perempuannya? Ini bagaimana? Ya berarti ya tidak boleh. Karena wanita ya nggak bisa nikah sendiri. Dia harus dinikahkan oleh orang tuanya. La nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Demikian ya. Akhwat bersabar, si akhwat bersabar, nanti hendak bersabar, kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa angis, kenapa nak kau sedih kali? Iya, mau nikah misalnya. Ya, pandai-pandailah ikhwah, meluluhkan hati orang tua, pandai-pandailah. Tapi kawin lari, istilah orang Medan tuh kawin lari, kawin tanpa persetujuan wali itu nggak dibolehkan. Karena ada sebagian orang yang berkeyakinan kalau wali tidak mengizinkan, maka dia boleh pergi lari dengan laki-laki idamannya sejauh 100 km. Kemudian di sana dia boleh menikah dengan wali hakim. Maka ikhwafidin ini tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Maka kalau ini terjadi pada anti wahai akhwat, ukhti, maka banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguhlah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati orang tua anti. Karena ingat, menikah itu bukan hanya anti dan calon suami. Menikah itu sama dengan mendekatkan dua keluarga besar. Ya, mendekatkan dua keluarga besar. Jangan sampai dengan menikahnya anti akhirnya muncul problem besar yang baru. Demikian ya. Bersabarlah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah dan juga mohon kepada orang tua dengan sepenuh hati akan merelakan anti menikah dengan laki-laki pujaan anti tersebut. Bagaimana jika ada ikhwan yang mau ta'aruf tapi dia beda manhaj, belum ikut manhaj sunnah, tapi dia soleh dengan masih mengikuti bid'ah di lingkungan? Apakah menerima atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Ikhwan, sebagaimana yang telah kita bahas, ya, masalah sekufu. Sekufu itu terkait dengan masalah agama. Ya, sekufu itu terkait dengan masalah agama. Kemudian bagaimana kalau dengan manhaj? Nah sekarang, apabila yang bertanya ini laki-laki perempuannya, taib, berarti akhwat bertanya, kira-kira
untuk bisa nggak si ikhwan ini jadi pemimpin. Itu dulu. Karena kan yang namanya pernikahan itu bukan hanya di dunia, tapi nikah dan itu sampai ke sorga. Kira-kira bisa nggak dia menjadi pemimpin? Karena sebagaimana yang di awal-awal kajian telah kita bahas bahwa yang namanya pemimpin itu dia punya karakter himayah, melindungi. Dan perlindungan yang paling sulit adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apabila si laki-laki masih suka buat bid'ah, ya, suka buat bid'ah, kemudian nanti kalau dia aja anti nanti buat bid'ah gimana? Sementara Sofyan, ulama kita Sofyan, ya, menyatakan bahwasanya bid'ah itu lebih disukai iblis ketimbang maksiat. Itu bagaimana? Ya, kalau anti merasa nanti insya Allah Ustadz saya insya Allah berupaya agar dia bisa saya tarik ke sunnah. Ya kalau memang anti yakin silahkan. Tapi kalau nggak yakin jangan spekulasi. Ya, kalau nggak yakin jangan spekulasi. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya, mohon maaf atas yang belum terjawab. Semoga apa yang sudah terjawab bisa sebagai tambahan wawasan, dan semoga apa yang kita bahas juga sedikit yang telah kita paparkan tadi, yaitu tentang nazar, dapat dijadikan sebagai landasan untuk sebagai pijakan bagi yang ingin melakukan dan ingin beranjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.